internasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Adapun yang pertama, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, di mana kesepakatan itu melakukan sistem tawar-menawar dan tanpa adanya kerugian yang dibuat oleh satu pihak saja karena sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, perdagangan atau sering disebut dengan kegiatan pertukaran adalah sistem tukar-menukar barang yang dilakukan dengan secara sukarela, yang dimana sistem sukarela berarti tidak ada paksaan atau ancaman dalam pelaksanaannya. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang-barang melalui lintas batas kekuasaan suatu negara atau bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor, yang dimana kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual atau melempar barang dan jasa dari dalam luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan untuk membeli atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perdagangan internasional terhadap ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dan digambarkan secara umum oleh tingkat laju pertumbuhan ekonominya. Indikator keberhasilan pembangunan yang dinilai dari sektor perdagangan dilihat dari berbagai aspek, antara lainnya adalah jumlah, nilai ekspor, efek terhadap neraca perdagangan. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara dan dapat menjadi rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan atau income. Baik, saya akan melanjutkan pengaruh perdagangan internasional pada ekonomi. Perdagangan internasional dalam perekonomian setiap negara memiliki peranan sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dunia, karena dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negara di dunia yang tidak melakukan perdagangan internasional. Oleh karena itu, perekonomian menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai surplus dalam neraca perdagangan internasionalnya. Ada beberapa dampak perdagangan internasional, baik itu positif maupun negatif. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka serta mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, dampak kebijakan moneter dan fiskal pada ekonomi terbuka. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan monokromi yang memiliki target yang harus dicapai baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selalu terjadi perdebatan antara kebijakan fiskal dan moneter. Di satu sisi, kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian target menjadi stabilitas tingkat harga. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai perubahan ekonomi. Kebijakan moneter ketat akan memberi dampak sebaliknya, terutama dalam rangka merendam kenaikan harga inflasi yang berlebihan. Kelebihan ini akan berdampak pula pada menurunnya pertumbuhan ekonomi karena jumlah uang yang beredar dikurangi, yang berarti permintaan juga akan berkurang. Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan implikasi penting bagi para pelaku ekonomi, terutama dalam pengambilan kebijakan makroekonomi. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi. Negara yang berperekonomian terbuka atau open economy country adalah suatu negara yang telah membuka diri terhadap dunia internasional dengan melakukan berbagai transaksi perdagangan, baik barang dan jasa maupun transaksi modal dengan pihak luar negeri, serta telah mengintegrasikan diri ke dalam kancah perekonomian global. Pengeluaran negara pada tahun tertentu tidak harus sama dengan output nasionalnya. Negara tersebut bisa melakukan pengeluaran lebih banyak daripada produksi nasionalnya dengan cara meminjam dari luar negeri, atau bisa juga melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberikan pinjaman ke luar negeri. Pada perekonomian terbuka yang menerapkan sistem nilai
tukar mengambang bebas, ekspansi fiskal tidak akan mengubah tingkat pendapatan nasional. Hal ini dikarenakan ketika tingkat bunga domestik mulai meningkat akibat kebijakan fiskal ekspansif melebihi tingkat bunga dunia, maka akan terjadi aliran masuk dari modal luar negeri atau capital inflow. Saya akan melanjutkan materi dari neraca pembayaran dan nilai ukur. Neraca pembayaran merupakan catatan atau laporan yang sistematis terkait seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Dua sisi neraca pembayaran yaitu kredit dan debit. Yang dimaksudkan neraca ini akan mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara, di mana dijelaskan bahwa kredit merupakan transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain, sedangkan debit merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar ke penduduk negara lain. Transaksi-transaksi tersebut biasanya terdiri dari kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa, arus masuk dan keluarnya modal, hibah serta pembayaran transaksi lainnya. Neraca pembayaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu neraca berjalan, merupakan taksiran internasional terhadap pertukaran barang dan jasa sebuah negara. Saldo pertukaran tersebut merupakan perbedaan antara jumlah ekspor dan jumlah impor barang dan jasa. Saldo barang dan jasa juga termasuk jumlah bersih dari pembayaran bunga dan dividen yang dibayarkan oleh investor asing dari investasi asing. Demikian juga dengan transaksi yang dilakukan oleh turis asing dan transaksi-transaksi lainnya. Unsur dari current account juga termasuk unilateral transfer yang ada kaitannya dengan hadiah dari pemerintah dan donasi. Yang kedua, neraca modal mencatat semua transaksi internasional yang melibatkan berbagai macam instrumen keuangan. Transaksi tersebut dapat terdiri dari investasi internasional baik untuk jangka pendek dan jangka panjang, seperti foreign direct investment dan pembelian surat berharga, saham yang dibeli oleh investor asing, aset keuangan, dan liabilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang nilai tukar. Teori yang mendasari penetapan nilai tukar suatu mata uang bermula dari lahirnya teori uang yang mempunyai fungsi dasar sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sewaktu-waktu nilai tukar dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya yaitu waktu nilai tukar dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan peredaran uang. Nilai tukar ini memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional karena nilai tukar memungkinkan kita untuk membandingkan harga segenap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara. Nilai tukar memiliki beberapa sistem, yaitu sistem exchange rate, floating exchange rate, dan payable exchange rate. Fisher exchange rate ini merupakan sistem di mana pemerintah melakukan investasi pasar value asing dalam upaya untuk mempertahankan harga nilai tukar dalam batas yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu floating exchange rate. Floating exchange rate ini merupakan sistem penerapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar melalui value asing. Kemudian yang ketiga yaitu sistem terakhir, special exchange rate, yang merupakan sistem di mana bank sentral menerapkan besarnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing dalam jangka waktu yang pendek. Perubahan nilai tukar uang sebagai depresi dan apresiasi dari keduanya ini yang membedakan yaitu tukar nominal dan tukar real. Nilai tukar nominal adalah harga yang relatif dari mata uang dua negara, sedangkan nilai tukar real adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara. Nilai tukar real ini menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang dari suatu negara untuk barang di negara lain.